Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikenalkan Nggih. saking pundi? Kula saking Cilacap, nggih, ngapunten nggih Pak. Nggih, Badhe nyuwun izin mriki badhe mlebet mriki tumut napa ngambil gambar mriki kita pangsal Pak. nggih, monggo. Nggih, Mugi-mugi lancar dene nggih, teng mriki niki nggih. termasuk situs Batur Agung. Nah, nggih ngapunten. Niku situs Batur Agung niku napa Pak maksudipun? Situs Batur Agung niku batur niku tempat. Batur iku tempat, kan nggih. Agung nggih tempate wong agung. Tempatipun tiyang agung. Nggih, Mbah Nah, Agung niku anane menungsa pertama teng mriki. manusia pertama ingkang wonten mriki, ingkang singgah teng mriki terus niku nggih. Nggih, Nggih. Nah, teras malih turen niki tempatipun napa makin niki tempat singgahipun Syekh Mangunsari napa leres niku. nggih, niku Nggih. saya Mangunsari karena Mbah Agung niku wong sing duwe ilmu kejawen. Syekh Mangunsari kejawen Nggih, nggih. setelah kerawuhan Syekh Mangunsari menika, Nggih. Syekh Mangunsari niku tiyang ingkang menyebarluaskan agama Islam teng mriki. Oh, yang menyebarkan agama Islam teng mriki niki nggih. Nggih. Oh nggih. Nah, terus ture malih Pak ngapunten. Niki napa leres niki tempat persinggahanipun Raden Kamandaka putranipun Prabu Siliwangi leres niku. Nggih, Raden Kamandaka menika teng mriki niku tapak. Tapa. Nggih, Oh nggih. setelah zaman kerajaan. Oh nggih nggih. Raden Kamandaka menika putrane Kanjeng Prabu Siliwangi Pajajaran Jawa Barat. Oh nggih. Bapak teng mriki pikantuk wangsit, baju lutung kasarung. Pikantuk wangsit baju lutung kasarung. Nggih, setelah niku piyambake mundhute wonten ing Kabunan. Kabunan menika napa, Pak? Kabunan niku teng mriku nggih wonten Petilasan malih. petilasan. Oh, jadi mendapatkan wangsit niku Raden Kamandaka baju lutung kasarung sehingga bisa berubah menjadi lutung disiku nggih Pak nggih. Nggih, setelah niku dangu-dangu piyambake niku nggarwa Dewi Ciptarasa. Ciptarasa Putrine Kanjeng Hadipatih Pasiluhur. Adipati Pasiluhur. Oh, nggih nggih. Lah, setelah niku teng Batur Agung niki difungsikaken kangge tiang-tiang ingkang ngersakaken berdoa atau ziarah. Berdoa siar niki nggih Nggih, tempatipun. tiang berdoa niku teng pundi kemawon kenging. Nggih. Orang tiang berdoa menika mboten namung sepindah nggih nyuwun kawilujengan. Leres leres nggih. Wilujeng dunya lan wilujeng akhirat. Lan wilujeng sakulawarganipun. Nggih. Sak sampunipun pinaringan wilujeng menawi teng Batur Agung membawa nama Batur Agung. Agung kesehatan, Agung agung usaha, agung rezeki. agung tambahi rezeki. Oh, nggih nggih. Insyaallah nggih Pak kula nggih badhe tumut niki ngaos. Nggih. Ngangsu kaweruh kali lokasi mriki muga-muga saged sing saged bermanfaat agem sedaya punipun nika nggih. Nggih sakalajengipun kula nyuwun izin nggih Pak mlebet nggih Pak nggih. Nggih. Matur nuwun sanget mangke kula Monggo. mlebet nggih. Nggih malah mbok wedale kok susu tak dilarin kula nggih. Durin. Kula wangsul iki. Oh nggih nggih. Nggih monggo. Terus nggih. Monggo. Monggo. Nggih nggih. Monggo ya. Baik sahabat semuanya, kita mulai memasuki lokasi yang dimaksud. Inilah tempat yang namanya situs Purba Batur Agung, yang mana ini sebuah petilasan atau penembahan, tempat mendepai batun.
mengendapkan semua batin-batin yang keruh sehingga jernih batinnya, pikirannya sehingga memancar sesuatu yang positif sehingga kembalinya pun akan positif di lokasi ini. Mari kita mencoba untuk masuk, tapi kita uluk salam dulu. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun kepada semua saja makhluknya Allah yang berada di sini. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, kita sambil lihat-lihat dulu dari segala sisinya yang ada. Dari termasuk pepohonan ini juga termasuk purba. Ya, maksudnya sudah lama, sudah sampai lumutan seperti ini nih, besar sekali. Akan tapi ini membawa manfaat buat kita. Manfaatnya apa? Menjadi adem. Adem merangsang pikiran, adem sehingga sejuk sampai ke kolbu, sampai ke seluruh sel-sel kita menjadi adem. Nah, inilah suatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan melalui bahasanya, merangsang kita untuk lebih adem, ya. Baik pohon-pohonan ini, yuk sambil berjalan. Dan di sini juga masih banyak burung-burung liar yang di sini yang berkicau, membawa suasana yang adem juga. Tapi bersih, alhamdulillah ini ya, karena dirawat di sini jadi menjadi bersih. Memang disinilah tempatnya turunnya wahyu, ya, sehingga pada masa itu banyak para tokoh-tokoh yang betah di sini karena memang ini mungkin jalurnya wahyu, jalurnya petunjuk, ya, sehingga mendapatkan suatu ide cemerlang, ide yang luar biasa muncul dari dalam kolbu kita. Karena apa? Karena disinilah mungkin jalurnya wahyu itu, ya. Baik, yuk. Sambil pelan-pelan saja kita lihat-lihat dulu dari segala sudut, dari segala sisinya. Nih, suasana yang natural, suasana yang alami ini membawa kita kepada yang alami sehingga obor kita semakin menyala yang akan menuntun kita ke dalam kedamaian hati, ya. Menuntun ke kedamaian hati kita semakin damai karena apa? Ada obor dari dalam kita yang menyala-nyala di sini. Yuk, alhamdulillah. Kita bisa lihat dulu lebih dalam lagi. Seperti di alas, tetapi ini luar biasa rasa yang kita rasakan seolah-olah itu menunggal, menyatu dengan diri kita. Nih, pohon sampai lumutan seperti ini nih. Berarti ini suatu, meskipun pohon pun sudah menjadi purba, lumutan. Nah, ini pun suasana alamnya luar biasa, ya. Jadi setiap yang disampaikan adalah bahasa Tuhan, meskipun bisikan-bisikan, tapi setidaknya kita bisa membaca, membuat rasa lebih adem, damai gitu. Baik, yuk. Assalamualaikum. Ini pohonnya besar-besar sekali. Ya iya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Ini mungkin salah satunya tempat petilasan yang dimaksud, akan tetapi mungkin ini terkunci gitu ya. Tadi bilang katanya itu mungkin harus izin dengan pimpinan gitu kalau kita melihat situs Purbaya di dalam sini kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa. Ini yang penting kita bisa menggali ilmunya saja dari pitutur-pitutur leluhur kita yang sejatinya menuntun kita ke kedamaian hati, menuju ke kebahagiaan hidup di sini tempat pertidurannya. Tapi kita bisa lihat dulu dari sudut-sudut yang lain. Seandainya saja kita boleh masuk ke sana, mungkin ada situs purba yang harus kita baca ya. Mungkin kita bisa awangan dulu saja. Situs purba itu berbentuknya seperti mungkin ada batu-batu yang mewujud alami karena dibentuk sebelum Masehi itu. Kita lihat pemandangan saja dulu dari
batu ini pun termasuk purba ya, batu ini purba juga ini. Ya iya, jadi batu purba, batu sebelum Masehi sudah berbentuk seperti ini. Kita bisa melihat dari yang lain, ini wujud apa ini? Ini ya iya, tapi karena meskipun batu biasa tapi mengandung nilai yang luar biasa sebenarnya kalau kita betul-betul mau menghayati ya batu ini. Lancip-lancip ya kan? Ya iya, jadi apa ya? Inilah peninggalan. Dari bawah gede, Iya, lancip. iya kayak kusan. Apa, Kang? Kusan, tahu kusan? Kusan, oh. Ya, kusan itu apa ya? Ujungnya lancip seperti layaknya ini di kanan kirinya itu kalau orang itu ada apanya tuh? Kalau orang kepungan tuh ya ada segala macam opor-rampenya, tapi ini sebuah penggambaran saja untuk bertoleransi meskipun berbeda-beda, tujuannya sama ke satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Biarpun agamanya berbeda, tapi janganlah kita membeda-bedakan. Karena Tuhan menciptakan perbedaan itu justru untuk kita bersatu gitu ya. Ya baik, kita lihat dulu dari sudut yang lain. Ini pohon besar sekali itu. Di sebelah sini yuk. Assalamualaikum. Mana? Oh iya. Ke sini. Assalamualaikum. Baik, sambil kita melihat-lihat saja, meskipun ini hutan biasa, tapi udah tua sekali nih ya. Pohon udah tua-tua banget ini, pohonnya ini sudah sampai kayak rapuh kayak gitu. Sampai ngelotok ya, berarti sebentar lagi ini bisa tumbang itu. Yuk, nih udah sampai roboh ini. Tapi ada sebuah makna yang luar biasa di balik semua ini. Memang apa ya, kalau dijelaskan dengan kata-kata mungkin akan terkesan bagaimana. Tapi ini ya, kita kan ilmu rasa yang dirasakan. Yang kita rasakan luar biasa memang di sini tuh apa ya, adem. Mari kita izinkan diri ini untuk bisa manunggal dengan semesta ini, menyatu dengan semesta. Memang sejatinya kita sudah menyatu, antara kita dan lainnya adalah satu ya, saling terhubung, baik dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, binatang ataupun dengan yang lainnya, sebenarnya saling terhubung. Cuma kitanya selama ini seolah-olah menjauh ya. Kalau terhubung itu rasanya adem. Ini akan mudah mendapatkan suatu pitutur atau petunjuk dan juga wahyu atau wangsit ya. Nah, kalau seperti ini sudah mengambil, kita bisa mengambil kesimpulan maksudnya untuk bisa mengendapkan segala keruhnya hati kita ya, untuk kita endapkan di sini. Inilah yang dinamakan tadi tapa atau dikir jalan. Tapa itu nata pikiran. Baik, iya lokasinya seperti ini ya, tapi memang banyak yang harus kita petik, harus dengan ilmu rasa. Kalau hanya mengandalkan ego, hanya mengandalkan pikiran, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa ya, karena rasa kita pancarkan. Pantas saja beliau Mbah Agung yang pernah melakukan bertapa ataupun di sini singgah di sini, orang pertama katanya tinggal di sini. Ini sebuah mengandung, menggiring kita maksudnya untuk menjadi manusia yang agung, manusia yang sempurna. Kita sebenarnya sudah sempurna ya, makanya yuk kita izinkan untuk agung, izinkan untuk besar, semakin besar kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu ya yang selama ini kita memportal atau mengidentifikasikan kita susah. Mari kita ubah polanya, pola pikirnya, bagi pola menjadi pola yang adem, pola yang adem ayem tentrem. Izinkan kita untuk adem ayem tentrem, blokir gemerungsung ya. Jadi blokir semua yang membuat kita tidak nyaman, menjadi diri yang bahagia, adem ayem ya. Ya. Nah, kalau di sini kita bisa mendapatkan apa ya, intuisi. Tahu intuisi tidak? Intuisi.
Intuisi itu suatu ide yang datang tiba-tiba, itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Obornya lah, intuisi suatu ide yang datang itu memang dari rangsangan dari alam semesta ini. Sehingga kita mendapatkan suatu ide ya. Makanya tutup dulu nerakanya, tutup kegemblungsungannya ya. Maka surganya akan terbuka, petunjuknya akan terbuka. Nah, ini pohon ini pun luar biasa, terkesan bagaimana gitu ya. Ya iya terkesan horor, tapi tergantung dari sudut mana kita memandang ya. Selama ini kita itu ngikuti pikiran dan kadang-kadang kita terjebak dalam kegemblungsungan. Contohnya bagaimana? Terjebak dalam kegemblungsungan. Oh no bae, oh no bae. Nah, contohnya gitu ya. Kita tergantung bagaimana kita memandangnya. Tergantung kita menyikapinya bagaimana. Kalau kita terjebak di situ ya selamanya di situ terus ya. Baik. Lah di sini tuh ada sebuah mungkin ini makam apa tilasan di sini sebagai situs tanda ini batunya seperti ini. Di antaranya Anda meninggalkan jejak sebagai tanda ya. Tanda ini mungkin sudah makam di sini. Ini pun termasuk purba meskipun terlihat terkesan batu-batu biasa, tapi ini sudah mengandung ini luar biasa. Nggih. Assalamualaikum. Dan nih, ini seperti wajah orang di sini nih. Nih, kayak mirip apa? Siapa ini? Kayak macam orang nih. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Oke. Nggih, Mbak. Baik. Gini. Beliau menyampaikan kepada kita harus hening, diem. Jadi baik seandainya hanya ingin bertanya pada panjenengan boleh Mbah. Katanya harus hening, berbicara melalui batin saja, nanti akan tersambung. Oh baik, ini sebuah makna siloka, makna sanepa. Kita apa namanya itu tidak harus berbicara dengan lisan, tapi dengan rasa. Sebenarnya sudah ada dalam kita, sudah berkomunikasi dengan alam semesta ini, termasuk dengan batu, termasuk dengan tumbuh-tumbuhan ini, mengutarakan sebuah bahasa kepada kita ya. Kita itu jangan sampai hatinya membatu ya, jangan sampai keras hati, lenturkan nanti akan memahami, akan paham. Di sini akan mendapatkan suatu apa tadi namanya petunjuk atau ide cemerlang. Oh baik. Nggih Mbah. Yuk, kita ke sana. Suruh ke sana. Iya. Baik. Nah. Yuk sini nih. Suruh ke sini kita. Assalamualaikum. Wah, ini ada pohon. Di dalam pohon nih. Coba perhatikan nih. Ada pohon di dalam pohon. Ini di apa namanya itu? Disekap ya. Pohon disekap. Iya. Tergantung kita mau mengartikan bagaimana ini. Ini atau disekap sehingga tidak bisa keluar ini. Nah, mungkin ini sebuah makna peribahasa lagi. Makna silokanya adalah ini yang purba yang ini ya. Yang purba yang tengah, yang lebih tua ya. Ilmu tua itu disekap oleh yang muda, yang pendatang ya. Jadi ini mengandung mana satrio piningit. Satrio piningit yang terpenjara atau terbelenggu nih ya. Jadi mungkin ada saatnya nanti akan melepas semua ikatannya sehingga satrio piningitnya itu hadir. Satrio piningit apa yang dimaksud? Kesadaran sejati kita ya. Kesadaran sejati yang dari Tuhan murni, tidak terbelenggu ya.
sehingga akan leluasa, bisa terbang bebas tinggi, sehingga namanya itu kemudahan-kemudahan akan didapat ketika kita bisa melepaskan semua belenggu-belenggu kita. Kita selama ini belenggu oleh anggapan, prasangka yang mempersulit diri. Tuh ya, yuk kita lepaskan supaya satria peningitnya betul-betul muncul hadir sehingga kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Ya, oke, yuk. Itu ada pohon tapi hitam ya. Ya itu yang namanya purba. Ilmu purba ini harusnya diuri-uri, dialirkan, ya. Jangan sampai disekap seperti ini. Dan ilmu kita selama ini, ilmu leluhur kita disekap. Tidak boleh berkembang. Ini namanya, ini ilmu yang disampaikan oleh alam ini, oleh pohon ini. Ya, makanya yuk izinkan kita untuk leluasa, lepaskan semua ikatan-ikatan itu, dan kita bisa leluasa ke sana kemari, bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu intinya. Ya, ini ilmu leluhur juga. Mari kita kaji lebih dalam lagi dari sudut-sudut yang lain. Baik, kita lihat dulu nanti. Tadi kurang maksimal untuk melihat ini. Ini dibuat gedung ini belum lama, saya rasa ini ya. Karena ini masih bangunan baru, tapi kita bisa lihat ini di dalam sini ada suatu rahasia ya, rahasia peninggalan purba ya, tapi saat ini terkunci karena memang harus izin dengan pimpinan di atas, tapi kita bisa mengambil ilmunya saja meskipun awang-awang sudah disampaikan di luar sini, kurang lebihnya pun di dalam pun hampir sama. Ada situs purba yang tercipta alami, tercipta natural di dalam sana ini ya. Ini menggiring kita untuk kembali ke naturalnya alam, natural dari Tuhan, sehingga tidak terkontaminasi oleh berbagai pemahaman yang baru yang justru menghambat kita. Izinkan kita untuk kembali ke natural, sehingga kita betul-betul terbentuk juga yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, dan lepaskan semua penderitaan, lepaskan semua luka batin, dendam, kotoran batin yang lainnya, sehingga dan lepas kosong menjadi suwung. Kalau suwung apa? Nanti akan diisi oleh Tuhan. Ketika kita masih penuh, tidak akan pernah diisi karena tidak muat, ya. Seperti layaknya cangkir. Cangkir kalau sudah diisi air, sudah penuh, sudah keruh, tidak akan pernah diisi ketika kita tidak menumpahkan dulu, maka akan diisi. Kita tumpahkan dulu kotorannya. Disinilah tempat yang dimaksud untuk menepkai batin oleh para leluhur kita, yaitu tadi Mbah Agung menjadi kita menjadi pribadi yang agung, menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua tadi beliau Syekh Mangunsari. Mangun itu membangun yang sari itu inti, membangun inti diri kita ya. Yuk membangun ketentraman dari dalam diri sehingga akan terbangunlah semua yang ada di dunia ini sesuai dengan angan-angan kita. Yang ketiga tadi adalah beliau Prabu Kamandaka yang mendapatkan pitutur wahyu ide di sini sehingga mendapatkan pakaian lutung kasarung sehingga bisa berubah menjadi ini, berubah menjadi itu. Jadi intinya kita bisa tidak membeda-bedakan. Intinya bisa bermanfaat orang banyak dan akhirnya hidup kita pun akan makmur, jibar-jibur, berkelimpahan. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan bahasa teka-teki ini dan bisa bermanfaat buat kalian juga. Yuk kita kembali ke alam, kembali ke naturalnya. Oke, yuk.